وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Para ikhwah, para jemaah yang dimuliakan Allah, para akhwat, malam ini kembali kita akan membaca dari kitab Nuris Sunnah wa Dhulumatil Bid'ah, yaitu cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sampai mana kemarin? Halaman 134 ya, atau 132 kemarin, 133, yaitu tentang asbab tabarrukil mamnu, sebab-sebab ngalap berkah yang terlarang, sebab-sebab ya mencari berkah yang terlarang. Kemarin kita sebutkan ada al-jahlu biddin, sebabnya adalah apa? Ada yang nyatat kemarin? Sebab tabarruk yang terlarang apa yang pertama? Al-jahlu biddin, kebodohan dalam perkara agama. Yang kedua al-ghulu bis salihin, yaitu ghulu, berlebih-lebihan mengkultuskan orang-orang saleh. Yang ketiga at-tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Yang keempat ta'zimul athari al-makaniyah, mengagungkan tempat-tempat yang dianggap bersejarah atau memiliki peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, kemudian kita tambah satu lagi, sebab apa? Du'atus su', yakni para dai-dai yang menyesatkan umat. Mereka lah yang menggiring umat untuk melakukan tabarruk mamnu, ngalap berkah yang terlarang. Kemudian selanjutnya penulis Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah mengatakan, wa atharut tabarrukil mamnu' katsiratun minha, dan pengaruh buruk tabarruk yang terlarang, pengaruh buruk ngalap berkah yang terlarang itu sangat banyak pengaruhnya. Minha, diantaranya asyirkul akbar, pengaruhnya orang-orang yang melakukan tabarruk yang terlarang itu bisa jatuh pada syirik besar, ya. Wa huwa a'dhamul athari wa ashadduha khataran, dan ini adalah pengaruh yang paling buruk, pengaruh yang paling berbahaya. Seorang jatuh pada kesyirikan disebabkan apa tadi? Mencari berkah yang terlarang, ngalap berkah yang terlarang. Idza kana tabarruku fi haddi dzatihi syirkan, itu kalau tabarruk pada sesuatu yang itu syirik. Itu contoh kemarin ketika seorang mencari berkah dengan meyakini bahwa barang-barang tertentu dapat memberikan manfaat dan madharat, dapat memberikan manfaat dan dapat menolak madharat, maka ini bisa jatuh pada syirik besar. Wa idza kana at-tabarruku yuaddi ila asy-syirki fayakunu min wasaili asy-syirkil akbar. Tetapi kalau tabarruknya itu bisa menghantarkan pada kesyirikan, dan itu adalah wasilah, sarana pada kesyirikan, maka ini bisa menjerumuskan seorang pada perbuatan syirik. Contoh, dia berdoa, berdoa kepada Allah, tapi dia meyakini bahwa tempat yang ada kuburannya wali fulan itu memiliki keberkahan, sehingga dia doanya kepada Allah di sana. Tetap dia mintanya kepada siapa? Kepada Allah, tapi dia yakin tempat ini berkah, kalau di sini akan dikabulkan oleh Allah. Ini adalah perkara yang bisa menghantarkan seorang pada kesyirikan, karena lambat laun dia akan minta kepada tempat tersebut, kepada kuburan tersebut. Nah, ini menjadi sarana pada perbuatan syirik besar. Wa min athari tabarrukil mamnu' al-ibtida'u fid-din, termasuk pengaruh buruk dari tabarruk yang terlarang, ngalap berkah yang terlarang itu al-ibtida'u fid-din, seorang akan jatuh pada perbuatan bid'ah. Tadi perbuatan bid'ah karena dia menganggap suatu tempat berkah sehingga dia melakukan ibadah di sana, padahal tidak ada dalilnya, ya, mengada-ngada.
Kemudian waqtirafil ma'asi, termasuk pengaruh buruknya adalah seorang akan melakukan kemaksiatan. Ya, melakukan kemaksiatan. Karena apa saja yang melanggar syariat, apa saja yang menyelisihi ajaran Rasulullah, itu adalah bentuk kemaksiatan. Dan maksiatnya bertingkat-tingkat. Bisa jatuh pada kesyirikan, bisa jatuh pada perkara bid'ah, bisa jatuh pada dosa besar, ya. Wal wuqu'i fi anwa'il kadhib. Orang-orang yang melakukan tabarruk yang terlarang ini, mereka tidak segan-segan akan berdusta. Ya. Dia akan berdustanya bagaimana? Dia mengatakan ini barang berkah. Kalau antum beli ini, maka antum akan dijaga kehidupan antum. Dia bohong, dia dusta. Ya. Ada lagi dia berdusta. Ini kuburan orang saleh. Siapa yang doa di sana? Padahal tidak ada apa? Tidak ada mayatnya di sana. Kuburan dibuat-buat. Ini banyak kedustaan yang terjadi. Ya, tidak segan-segan dia akan melakukan kedustaan. Wa tahrifin nusus wa tahmiluha ma la tahmilu. Yani dia akan merubah nas-nas, dia akan mengutak-atik nas dan memaknai, mengartikan nas tersebut padahal nas itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi dia akan mengutak-atik dalil, mengutak-atik nas untuk melegalkan perbuatannya. Wa idha'atis sunan, dan akan menyia-nyiakan sunnah. Ketika seorang disibukkan dengan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang bid'ah, maka yang sunnah akan ditinggalkan. Yang sunnah akan ditinggalkan. Dan ini realita, bisa dilihat, ya. Wa taghriri bil juhal. Dan selanjutnya pengaruh buruknya, seorang akan tertipu dengan orang-orang jahil. Karena melihat banyaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut, banyaknya orang yang ngalap berkah, padahal mereka orang-orang jahil, maka orang lain akan tertipu. Mereka akan tertipu dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa idha'atil ajyal. Perbuatan tabarruk yang terlarang ini akan merusak generasi Islam. Karena mereka akan dicekoki dengan hal-hal demikian yang tidak ada dasarnya dalam agama, tidak ada ajaran dan tuntunan Nabi SAW. Ya, akhirnya para pemuda, anak-anak akan tumbuh sesuai dengan lingkungan yang ada, rusak generasinya. Kullu hadhil umur min athari tabarrukil muharram al-madhmum. Itu semua adalah di antara pengaruh-pengaruh buruk dari tabarruk yang tercela, tabarruk yang terlarang. Karena kemarin kita sebutkan bahwa tabarruk ada yang disyariatkan, tapi ada dalilnya sehingga kita lakukan. Tabarruk yang tidak ada dalilnya, maka ini yang terlarang. Maka kita hati-hati, ya, agar tidak jatuh pada perbuatan-perbuatan tersebut. Amma wasailu muqawamati tabarrukil mamnu'. Adapun sarana untuk bagaimana kita bisa melawan tabarruk-tabarruk yang terlarang tersebut, artinya untuk menjaga diri kita, untuk membentengi umat dari tabarruk-tabarruk yang terlarang, itu apa sarananya, apa caranya, bagaimana caranya? Faminha, di antara cara dan sarana untuk membentengi umat dari tabarruk-tabarruk atau ngalap-ngalap berkah yang terlarang tersebut adalah nasrul ilmi, yaitu menyebarkan ilmu sehingga kebodohan akan hilang, sehingga umat ini faham tentang agamanya, umat ini faham tentang ajaran nabinya. Ya, ketika sudah kebodohan terkikis, kebodohan mulai sedikit, maka akan hiduplah sunnah Nabi SAW. Sehingga kita harus gencar untuk menyebarkan ilmu yang sumbernya adalah wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Semampu kita. Yang punya ilmu dia sebarkan ilmu dengan lisannya, dengan tangannya, dengan tulisannya. Ya, para penuntut ilmu, mereka yang belajar ilmu, apa yang dia dapatkan dia sebarkan, sehingga ikut serta di dalam menebarkan ilmu. Kemudian yang kedua, sarana yang kedua untuk menjaga dan membentengi umat adalah wadda'watu ila manhajil haq, yaitu berdakwah, mengajak umat kepada manhaj yang benar, kepada cara beragama yang benar.
yaitu cara beragamanya Nabi dan para sahabat. Sehingga dakwah itu banyak. Ya, ada yang dakwah mengajak kepada agama Islam yang murni, yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Ada dakwah, ajakan, seruan kepada penyimpangan-penyimpangan, menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini ada, ya, maka harus kita mengikuti manhaj Nabi SAW, cara beragama Nabi, cara beragamanya para sahabat. Kemudian yang ketiga, wa izalati wasailil ghulu wa madhahirit tabarruk. Sarana yang ketiga atau cara yang ketiga untuk membentengi umat adalah dengan menghilangkan sarana-sarana yang bisa mengkultuskan seorang, sarana-sarana yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk tabarruk. Nah, ini butuh syaja'ah, keberanian, dan butuh kekuatan. Kita tidak mampu, tayyib. Yang bisa untuk menghancurkan, menghilangkan tempat-tempat tersebut yang dianggap keramat, itu siapa? Penguasa. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya kekuatan. Nah, kita tidak mampu yang demikian. Kita hanya bisa memberikan nasihat, menyampaikan kepada umat bahwa ini terlarang, ini tidak benar. Dulu ketika Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk bai'atul ridwan, membaiat Nabi di bawah sebuah pohon, maka para sahabat membaiat Nabi SAW, beriman kepada Nabi, membela agama Allah, siap berkorban jiwa dan harta untuk membela agama Allah. Sudah baiat, janji setia kepada Nabi. Maka siapa yang membaiat di bawah pohon tersebut, diampuni dosanya oleh Allah. Atas syajar, di bawah pohon, baiat, semua membaiat kepada Nabi. Setelah Nabi meninggal, pohon itu masih ada. Masa Khalifah Abu Bakar, pohon itu masih ada. Pada masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, orang mulai berdatangan ke pohon tersebut. Umar bertanya, kemana orang itu mau pergi? Maka orang-orang mengatakan mereka hendak pergi ke pohon yang dahulu Nabi pernah membaiat para sahabat dan sahabat membaiat Nabi. Untuk apa? Untuk beribadah, sholat, berdoa di sana. Nah, ini mulai ada pergeseran. Mereka meyakini bahwa tempat tersebut memiliki keberkahan karena Nabi pernah membaiat dan Nabi pernah dibaiat di sana. Maka Umar perintahkan untuk ditebang pohon tersebut. Selesai. Ditebang pohon tersebut. Umar tidak ingin akan terjadi yang lebih berbahaya lagi. Apa yang berbahaya? Pohon itu akan diibadahi. Lama-lama pohon itu akan dianggap memiliki apa? Keberkahan. Antum pernah dengar ada pohon, ya, yang orang pada berduyun-duyun ke sana nunggu jatuhnya daun. Kalau sudah jatuhnya daun berarti dapat apa? Berkah. Ada nggak? Ada di negeri kita. Ya. Ini berbahaya. Itu pohon langsung ditebang. Selesai sudah. Disitulah himayatit tauhid, menjaga kemurnian tauhid. Apapun sarana yang bisa menjerumuskan manusia kepada kesyirikan langsung dihentikan oleh para sahabat, langsung dibereskan sebelum terjadi yang lebih berbahaya lagi. Maka sarana untuk membentengi umat adalah menghilangkan perkara-perkara yang dianggap keramat tersebut, yang tidak ada dalilnya. Tapi ini tugas siapa? Pemerintah, penguasa, bukan kita. Kita hanya bisa memberikan nasihat, memberikan masukan. Mereka kerjakan, alhamdulillah. Mereka tidak kerjakan, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena mereka punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk menjaga akidah umat. Kemudian selanjutnya, wa tahtimi kulli wasila min hadhil wasail. Ya, semua sarana yang bisa menghantarkan pada perbuatan tabarruk terlarang ini harus dibinasakan. Apapun itu, bahkan lisan sekalipun yang itu mulai untuk melakukan hal yang terlarang, ketika seorang mulai hulu, mengkultuskan, memuji yang tidak pantas, berlebih-lebihan dalam pujian, maka harus ditegur. Ya, harus ditegur.
dinasihati agar tidak jatuh pada perbuatan yang lebih daripada itu. Nah, ini diantara sarana atau cara untuk membentengi umat agar tidak terjerumus pada tabarrukul mamnu'. Kemudian penulis membawakan ucapan atau menukil dari Syekh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah fi ta'liqihi ala kitab Tauhid. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah seorang alim mutafannin, menguasai berbagai macam cabang ilmu. Akidah, beliau punya kitab akidah. Tafsir As-Sa'di, beliau punya tafsir Sa'di. Fikih, beliau punya Manhajus Salikin. Usul fikih, qawaid fiqhiyah, berbagai cabang ilmu. Beliau adalah guru dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin murid daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam kitabnya Al-Qaul Sadid Syarah Kitab Tauhid, beliau mengatakan babu man tabarraka bi syajaratin au apa ini? Bi syajaratin au hujrah. Ini hajar. Au nahwihima. Man tabarraka bi syajaratin au hajar. Au nahwihima. Bab tentang hukum orang yang mencari berkah dari sebuah pohon, ya, atau dari bebatuan, au nahwihima, atau yang lainnya, ya, syajarin au hajar, au nahwihima, atau yang lainnya. Ai fa inna dzalika minasyirki wa min a'malil musyrikin. Orang yang mencari berkah dari pohon dan dari bebatuan, maka ini adalah kesyirikan. Dan ini adalah perbuatan orang-orang musyrik. Perbuatan orang-orang musyrik. Fa innal ulama ittafaqu ala annahu la yusra at-tabarruk bi syai'in minal asjar aw al-ahjar. Karena sesungguhnya para ulama sepakat mereka, ijma', khalas, sepakat mereka bahwa tidak disyariatkan, tidak boleh bertabarruk mencari berkah dengan pohon atau dengan bebatuan. Tidak ada dalilnya, ya. Wal buqa, atau tempat-tempat tertentu. Wal masyahid wa ghairiha, atau tempat-tempat yang biasa diziarahi, ya, tempat-tempat yang memiliki sejarah dan lain sebagainya. Ini tidak dibenarkan. Fa inna hadha tabarruk ghuluwun fiha, karena mencari berkah dari tempat-tempat tersebut atau dari pohon dan bebatuan itu adalah bentuk ghulu, melampaui batas. Wa dzalika yatadarraju bihi ila du'aiha, karena lambat laun itu akan menjadikan seorang berdoa meminta kepada pohon dan pada bebatuan, ya, wa ibadatiha, dan menjadikan seorang akan beribadah kepada pohon dan batu tersebut. Wa hadza huwa syirkul akbar, dan ini adalah syirik besar. Kama taqaddam intibahul hadis alaih, sebagaimana disebutkan pada hadis yang lalu. Maksudnya ini dalam kitab Tauhid, ya. Wa hadza 'amun fi kulli syai'in, dan ini adalah larangan secara umum. Hatta maqam Ibrahim, sampai makomnya Nabi Ibrahim, ya, samping Ka'bah yang di situ ada makom Nabi Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim itu, tidak boleh seorang mengusap-usap, mengelus-elus untuk mencari berkah. Tidak ada perintah dan syariatnya hal itu, maka tidak boleh. Kemudian wa hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh juga mencari berkah dengan, ya, mengusap-usap, ya, mengelap-ngelap dari hujrah Nabi, kamar Nabi, atau tempat, ya, yang di situ tembok membentengi kuburan Nabi atau rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini tidak benarkan. Wa sakhrah Baitul Maqdis, tidak boleh juga seorang mencari berkah dari batu yang terapung yang ada di Baitul Maqdis. Wa ghairiha minal buqa al-fadilah, atau yang lain-lainnya dari tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Tidak dibenarkan, ya. Arafah punya keutamaan, ya. Mina, Arafah, Makkah, Madinah, kalau tempatnya itu tidak disyariatkan untuk diambil berkahnya, maka tidak dibenarkan, meskipun tempatnya dimuliakan, ya. Ini terjadi ketika perang Hunain. Mereka ketika hendak perang Hunain,
hadis dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Abu Waqid Al-Laythi mengatakan, marorna bisidratin, suatu hari kami ketika keluar bersama Nabi, bersama pasukan Nabi, melewati sebuah pohon sidrah, pohon sidrah, ya. Kemudian Abu Waqid Al-Laythi ini hudatsaul ahad bil kufur, baru saja dia masuk Islam, meninggalkan agama kekufurannya. Kemudian Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan pohon ini sebagai pohon yang kami akan menggantungkan pedang-pedang kami, senjata-senjata kami untuk apa? Mencari keberkahan. Sebagaimana kami dahulu ketika sebelum masuk Islam, kami ada sebuah pohon juga yang disebut dengan Datu Anwat untuk menggantungkan pedang-pedang cari berkah. Ini mau perang, mau jihad, ini mau jihad. Apa kata Nabi? Subhanallah. Kama qala qaumu Musa. Ini ucapan seperti ucapannya kaumnya Nabi Musa. Yang kaumnya Nabi Musa minta apa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan sesembahan sebagaimana mereka punya Tuhan yang disembah. Maka Nabi mengatakan, inna sunnah, inna sunan, itu adalah kebiasaan. Kebiasaan siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nabi ingkari. Lihat kata para ulama. Kondisi Nabi dan para sahabat sedang mau apa? Sedang mau jihad ini. Taib. Dan apa yang diminta oleh sahabat ini? Taib. Karena baru masuk Islam. Minta dibuatkan bahwa pohon ini sebagai penggantung untuk mencari berkah. Kata para ulama, mereka mengatakan, hikmah dan ibrahnya, Nabi tidak pernah membiarkan kesalahan apapun, terlebih dalam masalah tauhid. Langsung Nabi tegur. Coba kalau hari ini, ya, kemudian kita ingatkan, akan ada yang mengatakan, bukan saatnya lagi ngomong tauhid, bukan saatnya lagi mengingkari perkara syirik, kita mau jihad ini. Nanti kalau kita ingatkan, mereka tidak bersatu lagi dengan kami. Ingat ya? Kita ini mau perang, melawan musuh. Kalau kita ingatkan yang salah, nanti dia nggak ikut jihad. Enggak. Karena sebab kemenangan kaum muslimin adalah bersihnya dari tauhid, bersihnya dari kesyirikan. Ya, bersihnya tauhid, jauhnya dari kesyirikan. Nah, kalau hari ini diingatkan, ya akhi, ini perbuatan syirik. Bukan waktunya lagi untuk bicara syirik. Umat sedang butuh bantuan kita. Wallahi Allah akan tolong umat tersebut kalau umat ini mentauhidkan Allah. Ya. Kalau diingatkan, ya akhi, mereka ini orang-orang yang jatuh pada perbuatan demikian dan demikian. Ya akhi, bukan waktunya bicara ini. Nah, Nabi tidak tinggal diam. Nabi ingatkan, karena ini bahaya. Kalau sampai di barisan Nabi ada mereka yang jatuh pada kesyirikan, ini bisa menggagalkan kemenangan. Lihat perang Uhud, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sudah disiapkan oleh Nabi. Nih, kalian ada di sini, kalian ada di sini, kalian ada di sini. Semua sudah disiapkan posisi-posisinya. Jangan ada yang turun sampai ada komando dan perintah dariku, kata Nabi. Ketika sahabat melihat pasukan Khalid bin Walid sudah berhamburan kabur lari, sahabat sudah pikir sudah menang kita, sudah menang kita. Turun sahabat, tidak ingat wasiat Nabi SAW. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid, panglima perang yang hebat pada masa itu, dan sampai akhir hidupnya panglima perang yang tidak pernah kalah. Khalid bin Walid berputar, yang akhirnya balik ke atas. Sahabat yang turun dihabisi dari atas. Kata para ulama, satu kesalahan menyelisihi wasiat Nabi bisa menggagalkan kemenangan. Ya, apalagi sampai kesyirikan.
Ketika Allah katakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah, Allah pasti akan tolong kalian. Nah, ini yang harus diingat, ya, bahwa pertolongan Allah akan turun kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kuatnya senjata, banyaknya pasukan. Lihat sahabat, mereka orang-orang kafir lebih banyak pasukannya, lebih kuat persenjataannya. Tapi ketika tauhidnya kuat, ya, ketika imannya kuat, maka disitulah Allah akan menurunkan pertolongannya. Kemudian selanjutnya, wa amma istilamul hajaril aswad wa taqbilu, adapun mengusap-usap hajar aswad, ya, dan mencium hajar aswad, wastilamu ruknil yamani minal ka'batil musyarrafah, dan mengusap-usap rukun yamani, ya, rukun yamani yang ada di Ka'bah yang mulia itu, fahada ubudiyatun lillah wa ta'dimun lillah. Ini adalah bentuk ibadah kepada Allah dan mengagungkan Allah. Ya, ini batu, satu-satunya batu yang boleh seorang itu apa? Mengusap-usap dan menciumnya. Kenapa demikian? Allah yang perintahkan, Nabi yang contohkan, maka ini dibenarkan. Selain daripada itu maka tidak dibenarkan. Fahuwa ruhut ta'abbud, maka inilah ruh ta'abbud, ruh ibadah. Apakah kita beribadah kepada batu tersebut? Tidak. Apakah kita tunduk kepada batu? Tidak. Kita beribadah kepada Allah, kita mengikuti perintah Allah untuk mencium batu tersebut. Iblis laknatullah alaih, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada siapa? Adam. Malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Malaikat sujud, sami'na wa ata'na. Iblis aba wastakbar, enggan lagi sombong. Enggan lagi sombong. Kenapa demikian? Iblis merasa lebih mulia. Khalaqtani apa? Min nar wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah. Iblis merasa lebih, sehingga dia sombong dan dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tayyib, sujud kepada manusia boleh tidak? Tidak boleh. Tapi karena Allah yang perintahkan, maka sujud tersebut menjadi ibadah. Tapi bukan beribadah kepada Adam, ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Sama dengan mencium hajar aswad tadi. Ketika Umar radhiyallahu taala mengatakan, wallahi innaka hajar, laula raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltu. Demi Allah, engkau itu batu. Kalau bukan karena aku melihat Nabi mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau. Kau itu batu. Sama, kalau aku tidak melihat Nabi, ya, mengusap rukun yamani, aku tidak akan mengusapnya. Ini dibolehkan. Fahada ta'dimun lil khaliq wa ta'abbudun lah, dan ini adalah bentuk mengagungkan, seorang hamba mengagungkan Allah al-Khaliq dan beribadah kepadanya. Wa dzalika ta'dimun lil makhluq, dan yang pertama tadi, ya, meminta kepada pohon dan bebatuan, bertabarruk kepada pohon dan bebatuan, itu adalah pengagungan kepada makhluk. Yang satu mengagungkan Khalik Allah, yang satu mengagungkan makhluk. Qala wal farqu bainal amrayni kal farqi bainad du'a'i lillah alladhi huwa ikhlasun wa tauhidun. Maka perbedaan antara keduanya tadi, perbedaannya yang pertama adalah seperti orang yang berdoa kepada Allah. Dia mengikhlaskan dirinya dalam berdoa dan mentauhidkan Allah. Wa du'a lil makhluk, dan yang kedua adalah orang yang berdoa kepada makhluk, alladhi huwa syirkun wa tandid, yang itu adalah perbuatan syirik dan membuat tandingan kepada Allah. Ini sama tadi, dia mengikhlaskan ibadahnya, tauhidnya, doanya kepada Allah. Yang satu dia meminta kepada pohon, minta kepada bebatuan, minta kepada barang-barang yang dianggap memiliki karamah. Ini perbedaan yang nampak sekali. Maka kita lihat, ya, sebagian orang menganggap suatu barang itu memiliki keberkahan. Apa sekarang ramai biasanya? Kayu apa biasanya?
Ada kayu-kayu yang dijual, terus ada apa lagi ya, bisa melancarkan rizki, mendapatkan keberkahan. Wallahi kalau itu benar, ngapain dia pakai jual? Pakai aja kayunya, datangkan rizki. Ya ini tadi, ketika seorang sudah jatuh dalam perkara demikian, dia akan berdusta, dan dia akan berdusta. Ya. Kemudian selanjutnya, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, sadisan bid'u munkarah mukhtalifah kathiratun jiddan. Selanjutnya adalah contoh bid'ah-bid'ah ya, yang berbagai macam bid'ah, dan ini banyak sekali. Contoh berbagai macam bid'ah-bid'ah, dan ini banyak sekali. Minha ala sabilil mithal lal hasr ma ya'ti. Di antaranya sebagai contoh dari bid'ah-bid'ah tersebut yang menyebar di tengah-tengah umat, dan ini bukan pembatasan, hanya contoh saja sebagian. Di antara contoh bid'ah-bid'ah yang tersebar di masyarakat, Syekh mengatakan yang pertama al-jahru bin niyah, yaitu menjaharkan niat. Menjaharkan niat dalam beribadah. Ya. Kan kita tahu bahwa pengertian bid'ah yang lalu apa? Apa pengertiannya? Satu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, satu amalan yang tidak memiliki dasar dalil yang sahih. Sudah. Nah, sekarang Syekh mengatakan al-jahru bin niyah, menjaharkan niat sebelum dia melakukan ibadah. Ka'an yaqul al-muslimu, seperti seorang muslim, dia mengucapkan nawaitu an usalliya lillahi kada wa kada. Sebelum sholat dia mengatakan, ya Allah, aku berniat untuk melakukan sholat ini dan itu dan selanjutnya. Dijaharkan. Au nawaitu an asuma hadzal yawma fardhan au naflan lillahi ta'ala. Atau ketika dia ketika dia bangun malam untuk sahur, dia mengucapkan niat untuk berpuasa besoknya. Ya, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Au yaqul nawaitu an atawaddo, sebelum dia wudu buka keran, dia apa? Nawaitu an atawaddo, aku niat untuk berwudu. Au nawaitu an aktasil, atau dia mau mandi janabah atau mandi hari Jumat, kemudian dia mengatakan nawaitu an aktasil, aku berniat untuk mandi. Au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Wa hadza talaffuz bin niyyati bid'ah. Dan inilah melafadzkan niat itu hukumnya adalah bid'ah. Baik, lianna dzalika laysa min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bukan dari ajaran Nabi, bukan dari petunjuk Nabi. Wa lianna Allah azza wa jalla yaqul, dan karena Allah azza wa jalla firmankan, qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah azza wa jalla, qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, atu'allimuna Allah bidinikum, apakah kalian akan memberitahukan Allah tentang agama kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah, Allah itu mengetahui apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi, Allah tahu semuanya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, termasuk apa? Termasuk niat kita. Termasuk niat kita. Allah tahu niat kita dalam hati. Mau apa kita ke masjid? Ketika sudah ada panggilan azan, mau sholat. Mau apa kita datang ke tempat wudhu? Ketika sudah waktunya sholat, mau berwudhu. Maka niat itu adalah azam, al-qasd. Ya, ada tekad, ada kemauan dalam hati, maka itu adalah niat. Sehingga para ulama mengatakan tidak perlu dilafadzkan lagi sudah. Ada enggak satu dalil bahwa Nabi melafadzkan niat setiap hendak melakukan ibadah? Tidak akan ditemukan satu pun dalil yang sahih, bukan dibuat-buat dalilnya ya. Dalil yang sahih. Makanya semua hadis yang menceritakan Nabi sholat pasti mengatakan fakabbara. Nabi kalau sholat, Nabi berdiri, kemudian Nabi bertakbir. Kalau seandainya Nabi melafadzkan niat, apakah sahabat tidak menceritakan? Tidak mungkin. Semua apa yang dilakukan Nabi pasti diceritakan oleh sahabat. Gak mungkin
Nabi mengatakan, ya, nawaitu usolli zuhran 4 rakaatin. Nah, kemudian sahabat yang mendengar tidak menyampaikan kepada kita, tidak mungkin. Maka, ya, an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya, fahiya amalu qalbi la amalu lisani. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Bukan amalan lisan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, an-niyatu hiya, yang dimaksud dengan niat adalah qasdul qalbi, yaitu ada tekad, kemauan dalam hati. Wala yajibu talaffudhu bima fil qalbi, dan tidak wajib untuk dilafadzkan apa yang ada di dalam hati, fi syai'in minal ibadat, apa saja bentuk ibadahnya, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umroh, tidak ada niatnya secara lafaz. Kalau dia mengatakan, loh, itu ucapan labbaik Allahumma labbaik, bukankah itu niat? Bukan. Itu adalah talbiyah, sebagaimana seorang ketika hendak sholat dia bertakbir Allahu Akbar. Maka ketika dia mau haji atau mau ihram umrah, maka dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan labbaik wa hajjan. Ya, Syekh Utsaimin bercerita, Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, ketika seorang Najd, orang Saudi, mau sholat, kalau tidak salah sholat zuhur di Masjidil Haram, ya, di sampingnya ada orang luar Saudi. Imam sudah takbir Allahu Akbar di Masjidil Haram, maka orang di samping ini masih sibuk, nawaitu usolli zuhran khalfa imamin. Allah, tanya bentar. Kenapa? Niatnya kurang. Tambah lagi. Hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, biar lengkap sekalian. Maksudnya apa? Kalau mau niat cukup dalam hati, kalau mengucapkan lengkapin sekalian. Ya, lengkapin sekalian. Kalau perlu samping saya si fulan, ya Allah sebagai saksinya. Allahul musta'an. Ya, memberatkan. Dan banyak orang yang ketika mengucapkan lafaz niat ini ketinggalan takbir Ratul Ihram, bahkan ada yang ketinggalan apa? Al-Fatihah. Berulang kali niatnya. Ulang lagi, belum lagi takbirnya, berulang kali salah, balik lagi, berulang kali. Ini was-was, ada was-was, ya, maka dihilangkan. Yakin kalau sudah takbir Allahu Akbar sudah, jangan sampai kita apa, ikut was-was syaitan, jangan. Nah, ini harus dilawan, was-was syaitan harus dilawan, ya. Ini contoh pertama. Kemudian contoh bid'ah selanjutnya yang kedua, az-zikrul jama'i ba'da sholawat, yaitu zikir jama'i, zikir bersama-sama setelah sholat. Ya, zikir bersama-sama setelah sholat. Wal masyru'u an yaqula kullu wahid adz-dzikrul warid munfaridan. Padahal syariat ajarannya dari Nabi adalah setiap orang yang selesai sholat tadi dia berzikir sendiri-sendiri. Ya, bukan dipimpin kemudian semuanya ikut berzikir bareng, bingung. Belum lagi yang imamnya cepat zikirnya, yang bapak-bapak sudah tua ketinggalan. Jadi banyak, ya. Belum lagi yang terlambat sholatnya, kemudian ribut karena zikirnya, belum lagi doanya yang ramai, akhirnya tidak khusyuk dalam sholatnya. Qala wal masyru' an yaqula kullu wahid dzikr al-warida munfaridan. Yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi adalah setiap kita berzikir sendiri-sendiri, munfaridan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah azza wa jalla adbar salawat. Sebagaimana yang Nabi contohkan, setiap selesai salat 5 waktu, Nabi berzikir kepada Allah sendiri. Sudah. Wa kama amilahu sahabatu radhiyallahu anhum. Begitu juga diamalkan oleh para sahabat sendiri-sendiri. Ya, li'annahum mutabbiquna li sunnatihi alaihi salatu wassalam, karena para sahabat itu orang yang paling mencontoh Rasulullah, orang yang paling mencontoh sunnah Rasulullah, mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala syakka anna dzikral jama'i bid'atun mukhalifun li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi bahwa zikir jama'i ini hukumnya adalah bid'ah, menyelisihi
menyelisihi ajaran dan petunjuk Nabi SAW. Ini pernah kita tulis, bahas di majalah sunnah mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, tentang zikir jama'i. Kemudian kita bawakan dalil-dalilnya. Kemudian mereka yang mengatakan bahwa zikir jama'i ini bolehkan, kita bawakan bantahan-bantahannya. Ini bisa dilihat nanti tulisan tentang zikir jama'i di majalah sunnah. Kemudian yang ketiga, termasuk perkara yang dicontohkan oleh penulis sebagai bid'ah adalah talabu qiraatil Fatihah ala arwahil amwat. Ya, ini banyak. Ini banyak. Contoh bid'ah yang ketiga adalah seorang minta dibacakan Al-Fatihah untuk roh fulan, untuk si mayit fulan. Al-Fatihah li fulan, li fulan, li fulan. Bahkan sebagian orang biasanya setelah sholat, setelah zikir, ya jamaah, ini ada permintaan dari fulan bin fulan untuk dibacakan Al-Fatihah untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk anaknya, dan sebagainya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Tidak ada sahabat kemudian bilang, ya Rasulullah, anak-anak meninggal, tolong bacakan Al-Fatihah. Tidak ada. Tidak pernah. Adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Minta dibacakan Al-Fatihah untuk roh fulan, ya, atau untuk orang tuanya yang meninggal atau keluarganya. Au taqra'u 'alal amwat. Nah, minta dibacakan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Au qira'atuha ba'da du'a lil amwat, atau membaca Al-Fatihah setiap kali setelah doa untuk mayat fulan, untuk si fulan, untuk si fulan. Ya, bahkan sebagian mereka membaca apa? Al-Fatihah untuk Rasulullah. Rasul tidak butuh Al-Fatihah kalian. Siapa yang ngajarin kita Al-Fatihah? Rasul.
Rasul yang mengajarkan Al-Fatihah kepada kita melalui para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita. Ya. Dan ingat kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya, orang mengerjakan apa yang kita ajarkan kepadanya, maka terus pahala. Jadi Nabi tidak butuh pahala, tidak butuh Al-Fatihah dari kita, tidak butuh. Atau inda khidbatin nikah, atau membaca Al-Fatihah pada saat khidbah. Terjadi khidbah, apa bahasa kita khidbah? Lamaran. Terjadi lamaran. Kemudian setelah majelis lamaran, sebelum berpisah dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Atau setelah akad dibacakan Al-Fatihah. Ya. Ini juga tidak ada contohnya dari Nabi maupun para sahabat. Kullu dzalika minal bid'il munkarah allati lam tarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu semuanya adalah perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaf'alha as-sahabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat pun tidak ada yang melakukan hal itu. Kita kan maunya selamat seperti para sahabat, kita mau mendapatkan keridhaan Allah sebagai para sahabat. Maka kenapa tidak mengikuti para sahabat dalam beribadah, tidak mengikuti Nabi SAW, malah menyelisihi? Ini tidak benar. Walam yaf'alha sahabah radhiyallahu anhum, para sahabat tidak pernah mengerjakan tadi Al-Fatihah, ya, setiap kali melakukan ini Al-Fatihah. Wahum a'lamun nas bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang keadaan Nabi. Ya, Nabi di masjid para sahabat ikut, Nabi ketika safar sahabat ikut, Nabi ketika di rumah ada istri-istri Nabi yang menyampaikan tentang apa saja yang dikerjakan oleh Nabi dari ibadah-ibadah yang di rumah. Tapi tidak ada satupun dalil contoh Nabi melakukan hal itu. Ketika anaknya meninggal, Nabi tidak mengatakan Al-Fatihah untuk siapa? Ibrahim, Al-Fatihah untuk Fulan, atau untuk istrinya Al-Fatihah untuk Khadijah, Al-Fatihah untuk siapa lagi? Paman Nabi SAW yang lainnya. Tidak ada. Ya. Fa'ulima bidzalik anna hadzal fi'l bid'atun muhdatsatun munkar. Maka diketahui dari sini perbuatan yang demikian itu adalah hukumnya bid'ah yang diada-adakan, yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan zamannya para sahabat. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau ketika kita di majelis nih, kemudian ada yang mengatakan Al-Fatihah, bagaimana sikap kita? Sudah diam saja. Istighfar boleh, astagfirullah. Ya. Kalau antum, wah ndak enak nih kalau nggak baca umi-umi aja. Ya, tidak usah, sudah bismillah aja, sudah tidak usah. Nanti orang akan paham, oh ini prinsipnya demikian, sudah selesai. Ya. Kemudian yang keempat, iqamatul ma'atim 'alal amwat wa sina'atil at'imah. Nah, ini. Ya. Kalau bid'ah itu diamalkan, biasanya sunnah ditinggalkan. Contoh, orang selesai majelis nih, Al-Fatihah, selesai. Pergi sudah, bisa. Padahal ada doa kafaratul majlis tidak dibaca, tidak diamalkan, ya kan? Itu biasanya. Yang keempat, iqamatul ma'atim 'alal amwat wa sina'atil atimah. Contoh bid'ah-bid'ah yang menyebar di masyarakat adalah mengadakan majlis-majlis setelah adanya kematian. Ya. Biasanya disewakan tenda, kalau di Arab nih, ya, yang mereka orang-orang yang jahil atau mereka yang melakukan hal demikian, lampunya itu luar biasa, tendanya cakep banget, ngalahi acara walimah. Ngalahi acara walimah. Itu untuk apa? Acara kematian. Ya, wasina'atil at'imah, dan masak-masakan. Terjadi tidak? Orang kena musibah, orang tuanya meninggal, dia harus nyembelih hewan, dia harus siapkan makanan, dia harus sewa ini dan itu untuk acara. Wastijaril muqri'in liqira'atil Qur'an. Termasuk bid'ah juga adalah menyewa para qori untuk membaca Al-Quran di majelis tersebut. Ada enggak?
Kalau di Arab satu saja yang baca, tapi semalam suntuk biasanya. Kalau di kita biasanya banyak orangnya, dibagi-bagi ya, dibagi-bagi biasanya. Ya. Yaz'umuna anna dzalika min babil azza. Mereka menyangka bahwa ini adalah bentuk takziah, sebagai bentuk takziah. Wa annahu yanfa'ul mayyit, dan mereka meyakini bahwa ini bermanfaat bagi mayit. Undang, kemudian diadakan ma'atim, diadakan tadi majlis untuk makan, majlis untuk doa, majlis untuk baca Al-Quran. Wa kullu dzalika minal bidah. Ini adalah perkara yang tidak dicontohkan Nabi. Wal aghlal allati ma anzalallahu biha min sultan, dan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Akhirnya banyak yang ditinggalkan dari sunnah-sunnah. Yang sunnahnya adalah kaum muslimin, para tetangga, mereka menyiapkan makanan kepada siapa? Kepada ahlul mayyit yang ditinggal, yang sedang mendapatkan musibah. Ini terbalik. Orang yang sedang dapat musibah, maka dia melakukan hal itu. Dan ini diingkari para ulama. Bahkan Imam Syafi'i mengingkari. Imam Syafi'i mengingkari hal ini, perbuatan ini. Hari sekian kumpul ada makanan, sebagai diingkari oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan para madhab arba'ah, 4 madhab mengingkari semuanya. Tidak tahu dari mana dapatkannya. Yang kelima, al-adhkar as-sufiyah bi anwa'iha allati tukhalifu hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir, wirid-wirid yang biasa dilakukan oleh tarekat-tarekat sufiyah. Berbagai macam zikir. Jadi setiap tarekat dia punya zikir sendiri. Tarekat punya zikir, tarekat punya zikir. Tidak tahu dari mana zikirnya. Ini menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kanatil mukhalafa fi sighah wal hay'ah awil waqti. Kadang menyelisih petunjuk Nabi itu dalam sighah, lafaz zikirnya berbeda dari contoh Nabi, atau cara berzikirnya. Ya, mereka zikirnya apa lagi? Goyang-goyang, tari-tari, pukul-pukul, gendang-gendang. Ya, atau waktunya, mereka menentukan waktu-waktu tertentu untuk zikir ini, zikir itu. Dan ini menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Orang yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, kata Nabi, maka tertolak amalan tersebut. Ditolak amalan itu. Ya. Kemudian yang keenam, al-bina. Ini biasanya kan, ini anak ijazahkan zikir ini. Ya, anak ijazahkan doa dan zikir ini. Masya Allah. Terus kalau sudah diijazahkan pasti dikabulkan. Pasti diterima. Nah, ya, tidak pernah kita dengar Nabi mengijazahkan zikir kepada yang ada. Nabi mengajarkan zikir begini, ya. Dan kitab azkar yang paling bagus, yang mengumpulkan zikir-zikir dan doa-doa Nabi, adalah karya Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah, imam dari para ulama mazhab Syafi'iyah. Beliau punya kitab 1 jilid tebal berjudul Al-Azkar, zikir-zikir. Kitab yang sangat bagus karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keenam, penulis rahimahullah ini Syekh Sa'id bin Ali ibn Wahab Al-Qahtani. Beliau punya kitab apa? Siapa ingat? Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Hisnul Muslim, ya, zikir, satu kitab kecil tapi Masya Allah, kitab itu sudah diterjemahkan ke, tak tahu, bukan puluhan lagi, mendekati ratusan bahasa, ya, dan luar biasa manfaatnya. Beliau ambil dari hadis-hadis Nabi yang sahih, kemudian beliau cantumkan dalam kitabnya Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Mencari, dihafal atau dibaca zikir-zikir. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari contoh bid'ah ini, al-bina'u 'alal qubur wa ittikhaduha masajid wa bina'ul masajid 'alaiha. Di antara bid'ah-bid'ah yang menyebar di tengah-tengah umat adalah membangun kuburan dengan bangunan-bangunan. Ada yang bangunan pendek, apa namanya? Apa bedanya dengan kijang? Ini bangun di atasnya. Ada lagi dibangun agak tinggian dikit, ya, pakai ada gentengnya, ada apanya. Nanti seperti kubah, ada juga, ya. Wattikhaduha masajid. Ada yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, dibangun di atasnya masjid, atau dibangun di sampingnya masjid.
Ya. Wa bina'il masajid 'alaiha, atau ya masjid sudah ada, kemudian dibawalah jenazah dikubur di dalam masjid tersebut. Terjadi tidak? Banyak sekali. Ya. Wa dafnil amwat fiha, mayat-mayat dikuburkan di dalam masjid. Nah, ini adalah bid'ah mungkar. Dalam Islam tidak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan, tidak bisa bersatu. Ya. Wassalatu ilal kubur, dan salat menghadap kubur. Wa ziyaratuha li ajli tabarruk biha, dan ziarah kubur dengan tujuan untuk ngalap berkah. Usap-usap apanya? Hah? Apa nisannya, ya, ambil tanahnya, berkahnya, bawa pulang. Ini tidak benar semuanya. Wa tawassul bi ashabiha aw ghairihim minal amwat, bertawassul dengan siapa? Orang yang sudah meninggal tersebut, penghuni kubur tersebut. Sebut ya Syekh fulan, ya alim fulan, ya wali fulan. Dia bertawassul. Ya, ini semua adalah perkara bid'ah. Wat tabarruk bis salati 'inda kuburiha, atau dia bertabarruk nyari berkah dengan salat di samping kuburan tersebut. Dia salatnya ikhlas karena Allah, tapi dia punya keyakinan kalau salat di samping kuburan ini maka akan mendapatkan keberkahan. Doa di situ akan dapat keberkahan. Au du'a'u 'indaha, atau doa di samping di sisi kuburan. Tapi dia mintanya kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq urzuqni, tapi dia yakin kalau doa di situ lebih dia apa? Diijabah oleh Allah. Ini bid'ah, ya. Wa ziyaratin nisa lil kubur, wanita berziarah kubur. Hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa hukumnya wanita berziarah kubur. Sebagian ulama melarang, ya, karena Nabi mengatakan la'anallahu za'irat, Allah melaknat wanita-wanita berziarah kubur. Baik. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan wanita boleh ziarah kubur. Dalilnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silakan kalian ziarah kubur. Dulu pada masa awal-awal, ya, dakwah Nabi, kemudian para sahabat masuk Islam, masih lemah imannya, masih lemah tauhidnya, maka Nabi larang ziarah kubur karena khawatir mereka akan mengkultuskan kuburan, ya. Kemudian Nabi mengatakan ala fazuruha, sekarang silakan untuk ziarah kubur. Fa innaha turiqul qalba, karena dengan ziarah kubur itu bisa melembutkan hati. Wa tudmi'ul aina, dengan ziarah kubur itu membuat air mata menetes. Ya, wa tudzakirul akhirah, dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Oh, kita akan di tempat yang sama, kita akan merasakan di alam barzakh atau alam kubur yang sama, sehingga kita berpikir. Nah, ini diantara hikmah ziarah kubur. Maka pendapat yang kita ikuti bahwa wanita boleh ziarah kubur, tapi dengan syarat. Syaratnya keluar menggunakan hijab syar'i. Jangan sampai dia keluar ziarah kubur untuk ibadah ziarah, tapi ternyata dia malah melakukan dosa dalam perjalanannya, habis pahalanya. Belum tentu dia dapat pahala. Yang kedua, tidak boleh mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah kubur. Oh, kalau ziarah kubur sebelum Ramadan atau sebelum apa? Hari raya, atau pas hari raya atau hari tertentu. Tidak boleh mengkhususkan. Kemudian yang ketiga, dia bisa menjaga diri dan emosinya. Kalau dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dan emosinya, ya, yang dikhawatirkan dia akan melakukan niyaha, mukul-mukul wajah, mengangkat suara, menangis dan sebagainya di sana berlebihan, maka tidak boleh. Tapi selama dia bisa menjaga syarat-syarat ketentuan tadi, maka boleh. Ya. Kemudian wattikhadis surj 'alaiha kull dzalika min al-bid'il munkar al-qabihah, membuat atau menjadikan lampu lentera khusus untuk kuburan tertentu. Ya, oh ini kuburan wali fulan, kuburan ustadz fulan, kuburan syekh fulan, dibuatkan lampu-lampu lentera di sana, diperindah, dipercantik. Maka tidak boleh.
Tapi kalau ternyata lampunya itu di jalan, karena ada kuburan, ya, kemudian lampunya di pojokan jalan, sehingga orang ketika jalan tersebut, ya, dia tidak jatuh, tidak keseleo di tempat lubang-lubang dan sebagainya, tidak mengapa. Tapi mengkhususkan kuburan-kuburan diberi lampu-lampu khusus, maka ini tidak dibenarkan. Terlebih lagi ada, ya, apa itu? Biasanya kalau orang lahiran apa yang dibuang? Hari-harinya dikubur di depan pintu rumah dikasih apa? Lampu. Anak baru pertama lihat itu. Kok ada kayak gini? Apa maksudnya? Dikubur depan rumah dikasih lampu, terus ditutup pakai besek atau apa itu, pakai apa itu ya? Allah Ustaz. Ya, ini semua tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah ketika kita mendapatkan taufik untuk mengikuti sunnah Nabi. Cukupkan apa yang diajarkan Nabi dalam beribadah, dalam beragama. Jangan kita mengada-ngada, jangan kita membuat perkara yang baru. Apa yang dicontohkan Nabi, contohkan para sahabat, sudah amalkan dan kerjakan. Karena itu pasti akan selamat, ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanyakan? Dari putri ada? Baik. Jazakumullah khair. Sudah ada? Antum? Sudah. Masya Allah. Ini salat istisqa. Udah hujan belum suruh? Belum? Apakah ada tuntunan salat istisqa? Nah, disyariatkan salat istisqa. Ya, syariatkan salat istisqa. Bahkan ini dicontohkan, ya, oleh Nabi dan para sahabat. Contohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ketika Nabi sudah meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau datang kepada Al-Abbas, paman Nabi SAW, dan meminta agar berdoa agar diturunkan hujan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini dicontohkan, disyariatkan, ada tuntunan salat istisqa. Kemudian lalu apakah salat ini harus dilakukan secara berjamaah? Nah, dilakukan secara berjamaah, dan dianjurkan terutama mereka-mereka orang-orang lemah, orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk ikut bersama dalam sholat tersebut, ya. Dan ini disyariatkan. Anda tahu sudah dilakukan belum di tempat-tempat di Solo? Taib, kalau ada diikuti. Kemarin sudah di Pondok sudah dilakukan, di mana lagi? Pabilan sudah, di Alumar sudah juga, ya. Di beberapa tempat sudah. Sekarang kalau memang belum, ya udah, kita kalau memang ada sholat, ikut sholatnya. Kalau enggak, doa saja. Doa, minta, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan, yang hujan itu berkah dan manfaat bagi kita dan bagi semuanya, ya. Nanti kalau ada pengumuman sholat istisqa dan sebagainya, bisa ikut. Tapi diberi tanbih, catatan oleh ulama. Kalau ternyata di hari yang sama, contoh nih, kaum muslimin mau melakukan sholat istisqa hari Jumat seumpamanya, besok. Di hari yang sama, hari Jumat, orang-orang Nasoro juga mau mengadakan yang sama, di tempat yang sama, maksudnya di kampung, di kota yang sama. Maka tidak boleh berbarengan harinya, pisah harinya. Sudah, kita rubah hari Kamis, kalau tidak hari Sabtunya. Kenapa? Hikmahnya agar tidak menjadikan nanti ketika turun hujan orang ragu, oh mungkin karena doa mereka. Itu disebutkan oleh ulama dalam kitab fikih. Kalau orang Yahudi, orang Nasara juga akan mengadakan doa istisqa atau sholat istisqa menurut mereka, taib, maka tidak boleh berbarengan, selisihi mereka di hari yang berbeda, ya. Allah, tapi insya Allah ada nggak? Wallahu alam. Mungkin kalaupun ada, mereka berdoa, ya. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan, ya, segera diturunkan hujan dan bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah taala. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.